Ya pemirsa, perluasan pasar ekspor seharusnya juga memprioritaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya potensi besar pasar UMKM di market global cukup tinggi. Terlebih lagi UMKM bisa menjadi pendorong peningkatan ekspor di pasar global. Hal ini menurut Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia, Syarmila Yahya, bahwa sektor UMKM tetap tumbuh solid dan tetap positif di tengah gejolak perang dagang. Syarmila meminta pemerintah tetap memprioritaskan akses kemudahan regulasi, bahkan insentif dan stimulus bagi sektor UMKM demi keberlangsungannya usaha agar mampu bersaing di pasar global. UMKM sebagai roda ekonomi Indonesia ya, karena corporate banyak sekali bermasalah kan, karena ada kemarin sempat ada masalah dengan Trump, tapi hari ini udah mulai jadi repositioning lah mereka semua, corporate banyak kena berdampak. Jika kalau ini terjadi, ini sangat membantu untuk menurunkan NPL. Jadi konkretnya adalah tingkatkan pemberian kredit kepada UMKM yang porsinya ditingkatkan tidak hanya 20%, tambahkan. Ya, sementara itu kalangan ekonom menilai keberlangsungan dunia usaha atau UMKM saat ini dinilai menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ya, di mana sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global mampu tumbuh positif. Ekonom Universitas Indonesia Lana Solestinianingsi menilai sektor usaha UMKM harus diakui sebagai penggerak perekonomian dalam negeri. Tercatat sektor UMKM masih tetap tumbuh positif meski ada gejolak perang tarif perdagangan global. Untuk itu Lana berharap adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini harus dilakukan agar sektor UMKM Indonesia bisa berdaya saing dan bisa memperluas pasar di market global. Bank ini harus ikut loh membantu kredit, menyalurkan kredit, karena hanya dengan kredit ekonomi itu bisa tumbuh. Gak semua perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Ada sih perusahaan-perusahaan besar menggunakan modal sendiri, bahkan mungkin dia pinjam dari luar negeri yang nggak terdeteksi di sini, misalnya nggak membuat perekonomian dari dana perbankan. Nah, UMKM misalnya, UMKM ini kan nggak banyak punya agunan, nggak punya quality agunan yang bagus gitu ya. Nah, padahal mereka itu yang menggerakkan perekonomian. Nah lalu gimana gitu loh, uang ini harus dari mana? Kan nggak mungkin UMKM itu maksudnya dia menggunakan uang. Ya, ini menjadi dua hal yang menarik begitu ya, bagaimana kemudian Indonesia juga terus mendorong industri halalnya agar kemudian terus berkembang, sekaligus tadi dari sisi UMKM juga kemudian untuk didorong untuk memperkuat pasar domestik, tapi juga tidak lupa untuk mengincar ataupun membidik pasar global agar kemudian juga ini bisa beriringan bersama dan produk Indonesia bisa semakin dikenal luas dan tentunya sekali lagi tidak hanya menjadi target pasar untuk Indonesia. Iya benar sekali Fajar, mungkin kedepannya tadi kan Indonesia unggul ya di bidang keuangan syariah, mungkin kedepannya juga bisa di bidang fashion, pariwisata, dan lain sebagainya. Ya semoga saja kita juga kedepannya bisa UMKM bisa semakin mendunia lah ya, tidak hanya local pride. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya memperkuat pasar domestik di tengah tantangan perang dagang global. Menurutnya ada dua langkah utama yang dilakukan pemerintah. Pertama, melalui negosiasi perdagangan internasional. Kedua, dengan membuka pasar baru di negara lain. Namun Budi mengingatkan bahwa ketika Indonesia mencari pasar baru, negara lain juga melakukan hal yang sama dan menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Untuk itu pengamanan pasar domestik menjadi prioritas melalui penguatan produk lokal. Budi menekankan bahwa daya saing produk UMKM menjadi benteng utama menghadapi serbuan impor. Kita juga harus bersiap supaya kita bisa menjaga pasar kita, makanya ini pola kemitraan ini sebenarnya salah satu cara untuk mengamankan pasar dalam negeri ya. Kalau produk-produk kita bagus, produk-produk kita bisa dijual di retail modern, jadi kita tidak perlu juga produk-produk impor misalnya untuk masuk ke kita, tetapi cukup diisi oleh produk-produk yang bagus. Kementerian Perindustrian tengah menyusun roadmap atau peta jalan industri halal di tanah air. Ya, di mana nantinya roadmap ini sebagai pedoman dan langkah strategi peningkatan industri halal nasional ke kancah global. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri halal Indonesia agar mampu menguasai pasar nasional dan global. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah dengan percepatan transformasi industri halal melalui program terintegrasi yang meliputi penguatan regulasi dan kebijakan, pengembangan infrastruktur ekosistem halal,
fasilitas sertifikasi halal untuk IKM hingga inovasi produk dan industri berbasis halal. Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo menegaskan, roadmap pengembangan industri halal berpedoman pada RPJM 2025-2029 dan RPJPN 2025 hingga 2045. Melalui peta jalan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah hingga pelaku industri dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengembangan industri halal. Ini sudah masuk Kumham untuk harmonisasi, moga-moga 2 minggu ke depan sudah bisa diselesaikan. Agustus kita sudah punya Permentre. Kalau lancar sih mungkin Agustus. Banyak sudah kita siapkan di roadmap itu. Salah satunya adalah 5 tahun ke depan target-target apa yang kita pengen dorong. Misalkan kita pengen nambah kawasan industri halal, kita pengen ada lagi misalkan pengembangan LPH yang awalnya pratama menjadi utama gitu. Kemudian SDM halal di berbagai daerah kita dorong, termasuk fasilitasi sertifikasi halal kita akan perluas gitu. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga top 15 Global Islamic Economic Indicator Score 2024. Dalam data yang dirilis Dinar, standar menunjukkan keunggulan Indonesia pada sejumlah sektor industri halal, di antaranya mode fashion, farmasi, dan kosmetik, serta makanan. Secara berkesinambungan, Kementerian Perindustrian juga menyiapkan strategi inovasi industri halal seperti pembangunan pusat inovasi halal, pembangunan jaringan inkubator dan akselerator khusus halal di kawasan industri halal, serta pembangunan dashboard data halal nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, industri halal Indonesia tembus 3 besar dunia. Dari 6 sektor industri yang dinilai, Indonesia paling unggul di sektor keuangan syariah dengan nilai sebesar 135,9. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy yang dirilis oleh Salam Gateway, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi Islam atau industri halal terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, Indonesia mendapatkan nilai 99,9 dan menjadi peringkat ketiga dunia dengan ekonomi Islam terbesar di dunia. Indonesia hanya kalah dengan Malaysia dan Saudi Arabia dengan skor indikator masing-masing sebesar 165,1 dan 100,9. Malaysia menjadi jawara di seluruh sektor industri ekonomi Islam, meliputi makanan halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, busana muslim, kosmetik dan obat-obatan halal, serta media dan rekreasi. Dari 6 sektor industri yang dinilai dalam indikator tersebut, Indonesia paling unggul di sektor keuangan syariah dengan nilai sebesar 135,9. Selain itu, Indonesia juga unggul dalam sektor busana muslim dan pariwisata ramah muslim dengan nilai sebesar 106,8 dan 102,4. Berbagai sumber IDX Channel.